Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Erik di Apple Application Info Channel. Ya, kali ini gue pengen ngobrol mengenai MacBook M1. Nah, kelebihannya apa sih dari MacBook M1? Mumpung masih belum beli, jadi bisa juga ya untuk ngedengar review orang, jadi sebuah bahan pertimbangan ya sebelum membeli. Terus terang untuk pertama kali pada saat tahu M1 itu ada di Indonesia, sebenarnya berita yang menyenangkan juga ya, karena kita tahu sebelum-sebelumnya itu Apple menggunakan prosesornya Intel, ya bahkan yang terakhir tahun 2019 itu menggunakan prosesor Intel yang terbaru saat itu ya, yaitu i9. Nah itu super cepat sekali. Untuk kecepatannya sendiri, saat yang ada gitu ya, sepertinya i9 masih lebih cepat. Tapi kelebihan dari M1 ini yaitu Apple sudah berhasil mengatasi masalah overheat yang selama ini dikomplain gitu ya sama MacBook user. Nah, untuk spek ya masing-masing bisa cari sendirilah di website Apple. Saya kali ini ingin membahas mengenai aktual dari apa yang saya alami selama menggunakan MacBook Air M1 ini. Waktu saya sebelum beli, ada pertanyaan dalam pikiran juga, apakah ini beneran nih bisa lebih bagus daripada prosesornya Intel. Sedangkan kita tahu minimal kan Apple itu menggunakan prosesor i5 ya untuk MacBook yang versi sebelumnya. Terus kemudian i7 dan yang terakhir tahun 2019 menggunakan prosesor Intel terbaru i9 ya dengan kecepatan yang luar biasa. Itu pada saat editing video dan sebagainya kerja berat itu nggak masalah. Di M1 sendiri itu terus terang saya senang banget sih sebenarnya bisa beli MacBook M1 ini. Pertama saya sudah baca sebenarnya infonya M1 chip itu kinerjanya itu sangat baik dibandingkan ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah saya beli, saya pakai dan itu ternyata benar. Mulai dari baterainya itu kuat sekali. Biasanya kalau pakai Zoom itu untuk presentasi. Jadi saya perlu buka aplikasi-aplikasi lain termasuk video. Karena saya keperluan kantor itu dari sekitar jam 8 lah. Jam 8 terus sampai siang itu di MacBook yang sebelumnya itu hanya ya 4 jam kurang lebih. Itu drop baterainya sudah hampir habis gitu ya. Jadi saya harus ambil charger dan charge lagi. Pengguna MacBook M1 sendiri mungkin juga mengalami hal yang sama ya, bahwa intinya penggunaan baterai di dalam MacBook M1 ini itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan misalkan dari semalamnya udah charging sampai full. Jadi pada saat besokannya pagi itu udah bisa pakai, bisa seharian gitu ya. Selama jam kantor itu udah cukup. Selain untuk presentasi, saya juga menggunakan MacBook ini untuk video editing karena saya hobi. Saya berasa banget pada saat beli MacBook M1 ini, rendering itu sangat cepat. Saya pernah merender video presentasi selama 55 menit kurang lebih, dan saat project saya di Final Cut Pro di save as MP4 itu hanya memakan waktu kurang lebih 3, 4, atau 5 menit. Saya nggak tahu pastinya, tapi cepet banget. Tapi perlu di-note ya, bahwa yang pada saat saya merender project video 55 menit durasinya, tapi karena untuk presentasi doang, jadi nggak perlu banyak sekali plugin, terus transisi efek dan sebagainya itu saya nggak berapa rubah. Terus tidak juga menumpuk video yang lain gitu dalam video presentasi itu, jadi lebih simple gitu ya, maka kerjanya cepet gitu loh.
Karena di MacBook versi sebelumnya, dulu itu saya pakainya MacBook Mid 2012 dan sudah di-upgrade SSD pakai Samsung ya. Itu bagus banget SSD-nya, dan RAM-nya juga saya naikin jadi 16 GB. Saat bekerja itu masih memakan waktu yang sangat lama pada saat rendering project gitu ya, atau video. Ini MacBook pada saat sudah bekerja lama pun gitu ya, pada saat saya editing video, mesin ini tidak panas. Jadi Apple itu benar-benar mendengarkan komplain usernya. Jadi selama bertahun-tahun tuh penggunaan MacBook yang versi sebelumnya mengeluhkan ini baru kerja misalkan pakai Final Cut Pro atau 3D Max dan sebagainya, laptopnya itu cepat panas. Nah sekarang saat saya sendiri menggunakan Final Cut Pro, mengedit dan sebagainya selama 2 jam atau 3 jam, itu nggak panas sama sekali. Lama sekali baru panas gitu ya. Dan panasnya pun itu palingan angkat-angkat aja gitu. MacBook Air M1 chip itu tidak menggunakan fan atau kipas angin di dalam mesinnya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Itu hebat juga gitu ya, Apple bisa melakukan ini gitu ya. Saat dipakai untuk kerja berat dan nggak panas, terus segitu nggak ada fan-nya gitu loh. Saya nggak tahu gimana desainnya kali ini gitu ya. Dan bahkan dengar-dengar yang next generation-nya sendiri juga tetap tidak menggunakan fan untuk MacBook Air itu sendiri. Jadi karena prosesor M1 ini udah dilengkapi dengan GPU yang kuat, maka untuk grafis, video editing itu nggak masalah ya. Dan MacBook saya itu ada RAM-nya itu cuma 8 GB, ya 8 GB. Jadi yang basic banget. Jadi begini, problem yang ada, saya kan selain presentasi juga editing video, jadi ada kalanya saya juga perlu untuk yang ya lebih beragam lah ya, apalagi untuk event-event penting, maka video itu saya edit, main efek, transisi dan sebagainya. Itu pernah satu kali juga sama saya melakukannya untuk project video durasi 55 menit. Memang kekurangannya ini MacBook yang basic ini ya, MacBook Air M1 yang basic, yaitu dengan RAM-nya cuman 8 GB dan storage-nya 250 sekian GB. Jadi ya, Final Cut Pro itu no responding. Ya ada kendala sih ya, kayak misalkan yang tadi video editing yang sudah saya review ya barusan. Jadi untuk sekarang bagaimana nih cara saya handle itu problem misalkan no responding ya. Jadi saya tetap pakai plugin-nya yang banyak dan seperti transisi dan efek, tapi saya tuh menyetop auto rendering gitu ya, karena itu kan makan daya juga ya. Jadi saya stop itu dan saya bersyukur bahwa sampai sekarang berjalan dengan lancar. Saya tidak saranin dia ingin beli MacBook M1, tapi menggunakan aplikasi Adobe, misalnya Premiere atau After Effects gitu ya. Karena apa? Jangan lupa ya bahwa di MacBook M1 aplikasi Adobe itu masih belum native. Jadi alangkah baiknya menggunakan produknya Apple
misalnya Final Cut Pro, Apple Motion, ya itu saya rasa udah cukup ya. Apabila teman-teman masih terbiasa menggunakan produk non-Apple, mendingan tunggu nanti MacBook keluaran baru setelah MacBook M1 ini. Dan saya senang banget produk MacBook M1 ini dengan OS barunya ya, karena dulu saya masih pakai yang Mojave. Saya cuma bisa mengupgrade sampai ke Mojave, karena di Catalina sendiri sepertinya waktu itu udah nggak sanggup ya laptopnya. Nah, di sini kelebihan dari MacBook yang sekarang saya beli ini, MacBook baru saya ini, ya saya senang aja mengenai iWorks-nya. iWorks yang barunya itu saya rasa lebih canggih ya dibandingin yang sebelumnya. Nah, jadi Pages-nya, Keynotes-nya, terus ya saya biasa pakai Pages dan Keynotes. Ini menarik sekali, dan iMovie-nya kalau misalkan saya pengen edit video yang simple ya, nah saya nggak pakai Final Cut Pro, jadi saya pakai iMovie. Itu juga udah oke, udah improve banget dibandingin yang sebelumnya. Jadi teman-teman, bagi yang ingin membeli MacBook M1 ini, saya sarankan agar membelinya di portal iBox. Ya, seandainya ada pilihan, misalkan apa yang perlu dipilih gitu ya, RAM-nya. RAM-nya jangan yang 8, pilih yang 16. Nah, kalau nanti untuk MacBook yang terbaru dengan chip M2, itu bisa pada saat membeli kita ada pilihan untuk RAM-nya itu sampai 24 GB. Di MacBook M1 sendiri pilihannya cuma ada 8 sampai 16. Nah, selain daripada RAM itu sendiri, yang perlu diperhatikan lagi, ini juga penting ya, yaitu adalah storage-nya. Storage itu yang basic 250 sekian, dan itu tidak cukup. Saya sendiri harus membeli eksternal. MacBook M1 ini tidak bisa di-upgrade ya, RAM-nya ataupun SSD-nya. Jadi sebelum beli kita harus punya perhitungan nih. Saya mau belinya sekian. Kita lihat dulu budgetnya. Dan itu kita sampai kapan baru bisa kebeli ini. Jadi kita harus prepare well gitu loh. Jadi sebelum beli ini kita harus tahu kapan harus membelinya, kapan saya siap. Ya. Jangan dipaksain. Ya, untuk masalah keyboard itu mah preference masing-masing ya, mau pakai yang English atau bagaimana itu boleh. Dan yang lainnya kalau bisa sih cuman saran doang, sekalian beli Final Cut Pro-nya di sana yang original, jadi udah langsung dipasangin, semuanya udah oke. Saya rasa seperti itu. Jadi untuk overall saya merasa puas banget dengan MacBook Air M1 yang saya beli ini. Nah, walaupun speknya itu standar ya, standar yang nggak yang di-upgrade, tapi udah puas banget deh pokoknya, nggak rugi gitu loh. Saya happy aja gitu loh menggunakan MacBook M1 ini. Dan saya thankful banget Apple sudah membuat progres yang sangat baik untuk prosesornya dia. Ya, prosesor terbarunya, prosesor inovasinya Apple, ya yang saya rasa udah bagus banget. Bagi teman-teman yang ingin beli MacBook M1, semoga review pada video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman dan menjadikan suatu pertimbangan yang baik sebelum membeli. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya. Thank you very much for watching this video. If it is beneficial for you, please like this video and subscribe to my channel, and don't miss the other videos. See ya. Signing off.